Halo semua. Beberapa waktu lalu, umat muslim Indonesia gempar dan bereaksi keras atas pernyataan Ade Armando bahwa tidak ada perintah sholat 5 waktu di Al-Quran dan dia tidak percaya bahwa umat muslim harus menjalankan syariat Islam. Ade Armando tidak percaya bahwa di dalam Al-Quran termuat hukum Islam yang harus dijalankan dengan cara yang sama di seluruh dunia di sepanjang zaman. Menurut dia, kalaulah di dalam Al-Quran ada hukum Allah, itu adalah hukum yang merefleksikan kondisi abad ke-7 di Mekah saat ayat itu diturunkan. Saya beragama Islam, tapi saya tidak percaya bahwa umat Islam harus menjalankan syariat Islam. Saya tidak percaya umat Islam harus patuh pada hukum dan aturan Islam yang baku yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Karena saya adalah Muslim yang percaya pada Allah, pada Nabi Muhammad, pada Al-Quran. Saya percaya bahwa Allah menurunkan ayat-ayatnya melalui perantaraan malaikat kepada Nabi Muhammad. Namun, saya tidak percaya bahwa di dalam Al-Quran termuat hukum Islam yang harus dijalankan dengan cara yang sama di seluruh dunia di sepanjang zaman. Menurut saya, kalaulah dalam Al-Quran ada termuat hukum Allah, itu adalah hukum yang merefleksikan kondisi abad ke-7 di tanah Mekah saat ayat itu diturunkan. Dan disitulah saya berbeda dengan mereka yang percaya pada penegakan syariah. Kalangan penegak syariah percaya bahwa Allah menurunkan sebuah paket hukum Islam yang lengkap di abad ke-7 itu. Bahkan hukum itu tidak hanya termuat dalam Al-Quran, tapi juga dalam ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad plus pandangan para ulama di abad-abad pertama Islam. Dalam pandangan mereka, paket dari Allah itu sudah final. Pertama-tama, harus jelas bahwa kewajiban untuk menerapkan hukum Islam dengan merujuk ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang sama sepanjang masa di seluruh dunia bukanlah perintah yang termuat dalam Al-Quran. Itu adalah sekedar interpretasi. Dan karena itu adalah sekedar interpretasi, kita juga bisa melakukan interpretasi berbeda. Membayangkan Al-Quran berisikan peraturan-peraturan yang harus diterapkan dalam cara yang sama dengan abad ke-7, menurut saya sangat tidak masuk di akal. Saya sih sholat 5 waktu, walau saya tahu bahwa sebenarnya dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Coba saja baca Al-Quran, Anda tidak akan menemukan ayat yang mengatakan sholat itu harus dilakukan 5 kali sehari. Nah, reaksi yang timbul seperti yang biasa terjadi sebelum-sebelumnya. Marah-marah, caci maki, mengata-ngatai. Ade Armando golongan berpenyakit sipilis. Ade Armando tidak pakai otak. Tolol, munafik, murtad, kafir, kesurupan, provokator, penista agama, pemecah belah bangsa, dan lain sebagainya. Mereka bahkan menyerukan untuk menangkap Ade Armando dengan kalimat ancaman seperti biasa. Kalau aparat tidak bertindak, jangan salahkan jika nanti masyarakat main hakim sendiri. Nah, pada video ini, saya akan memberikan data-data untuk menjelaskan kepada teman-teman yang non-muslim apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, video ini bukan untuk ditonton oleh muslim, terutama yang sukanya percaya buta dan marah-marah. Jika kamu adalah muslim, terutama yang sukanya percaya buta dan marah-marah, silakan tutup video ini sekarang. Namun, jika kamu mau mengetahui dengan hati dan pikiran yang terbuka, silakan nonton video ini sampai selesai. Oke, saya mulai aja ya. Nah, apa itu syariat? Secara sederhana, syariat berarti hukum dan aturan untuk masyarakat berdasarkan agama Islam. Namun, kenyataannya ada beberapa pengertian dan pemahaman tentang syariat yang dapat membuat rancu. Jadi, saya membagi pengertian syariat berdasarkan keimanan dan berdasarkan kenyataan. Secara keimanan, umat muslim percaya bahwa syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara kenyataan, syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh kesepakatan para ulama berdasarkan interpretasi terhadap Quran dan hadis. Nah,
bagaimana aturan untuk menetapkan syariat? Yuk kita baca dulu Al-Quran surat 33 ayat 36. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan dalam kurung yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Al-Quran surah 5 ayat 101. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan dalam kurung kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu dalam kurung justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, dalam kurung niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan dalam kurung kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Jadi, secara teori, yang menjadi landasan adalah Quran. Jika tidak ada di Quran, maka lihat hadis. Jika tidak ada di hadis, para ulama dipersilakan mengambil ketentuan sendiri. Teorinya, jika ketetapan ulama bertentangan dengan hadis, maka yang benar adalah hadis. Jika hadis bertentangan dengan Quran, maka yang benar adalah Quran. Misalnya, bagaimana hukum menggunakan mobil, motor, kereta, dan lain sebagainya. Pada zaman Nabi Muhammad, semoga Allah memberikan sholawat dan salam kepadanya, kan gak ada mobil, motor, kereta, dan lainnya. Jadi, para ulama dipersilakan mengambil ketentuan sendiri. Di Indonesia halal, tetapi di beberapa negara muslim lainnya, wanita dilarang mengendarai. Namun, sebenarnya, di dalam Al-Quran surah 16 ayat 8, dikatakan dan dalam kurung dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi. Dan dalam kurung menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Jadi, jika teman-teman yang muslim benar-benar mengikuti Quran, kalau tidak ada baru lihat hadis, kalau tidak ada baru ketentuan para ulama, seharusnya teman-teman yang muslim tidak menggunakan kendaraan yang diciptakan oleh manusia. Pakai dong kuda, bagal, dan keledai yang diciptakan Allah, sesuai dengan Al-Quran surah 16 ayat 8. Kenapa sekarang ini tidak ada ulama yang mengharamkan kendaraan berdasarkan Al-Quran surah 16 ayat 8? Kenapa bahkan Taliban dan para teroris lainnya juga pakai kendaraan buatan manusia? Karena sekarang ini kuda, bagal, dan keledai udah gak zaman. Sesuatu yang diciptakan Allah untuk ditunggangi muslim sudah ketinggalan zaman. Apakah ini artinya Al-Quran surah 16 ayat 8 sudah ketinggalan zaman? Silakan kamu jawab sendiri. Kenapa muslim tidak naik kuda, bagal, dan keledai yang diciptakan Allah untuk mereka? Muslim malah pakai mobil, motor, kereta, pesawat, dan lainnya yang diciptakan oleh manusia. Mereka akan berkata, oh, hukum di Quran ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Pertanyaannya, siapa yang menentukan hukum di Quran wajib dan tidak wajib? Para ulama. Jadi, kenyataannya memang seperti yang Ade Armando katakan. Ayat Quran memang tidak diterapkan secara mutlak oleh muslim. Kenyataannya, memang ada ayat-ayat Quran yang sudah tidak dipakai bahkan oleh muslim yang paling radikal sekalipun. Hanya saja ada yang mengakuinya dan ada yang tidak mengakuinya. Namun masalahnya adalah masyarakat muslim, terutama muslim awam atau muslim KTP, tidak tahu syariat mana yang berdasarkan Quran, yang mana berdasarkan hadis, yang mana berdasarkan kesepakatan ulama. Pokoknya syariat ya syariat. Berdasarkan iklannya, syariat adalah hukum dari Allah. Jadi, syariat yang ditetapkan oleh para ulama pun juga dianggap hukum dari Allah. Contoh yang menarik untuk dibahas adalah sholat 5 waktu yang dilontarkan oleh Ade Armando.
Ingat ya, Ade Armando tidak berkata sholat tidak disebut dalam Quran. Ade Armando berkata sholat 5 waktu tidak disebut dalam Quran. Jadi, penekanannya ada pada 5 waktu. Kenapa umat muslim resah dan banyak ulama yang marah-marah dengan pernyataan Ade Armando ini? Yuk, mari kita baca beberapa artikel supaya kita tahu apa yang ada di benak muslim. Ini dari Islam Digest. Kewajiban sholat 5 waktu tersebut banyak tertuang baik dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Jelas ya, Islam Digest berkata, sholat 5 waktu banyak tertuang dalam Al-Quran. Yuk kita baca artikel dari detik.com. Keutamaan sholat 5 waktu dalam ajaran Islam dan dalilnya. Perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu juga termaktub dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78. Jelas ya, sholat 5 waktu tercantum dalam Al-Quran surat 17 ayat 78. Coba sekarang kita baca bersama, benarkah ada kata 5 waktu yang tercantum di situ? Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dalam kurung dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan dalam kurung oleh malaikat. Apakah ada kata 5 waktu di situ? Nggak ada kan? Ada berapa sholat yang disebut di ayat itu? Cuma 2, sholat maghrib dan sholat subuh. Yuk kita baca lagi lebih lanjut. Selain itu, dalam Quran, Hud ayat 114 juga menyebutkan hal yang serupa. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, dalam kurung pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dalam kurung dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ada berapa banyak sholat yang disebut di situ? Ada 3, pada kedua tepi siang dan permulaan malam. Yuk kita baca lagi lebih lanjut. An-Nisa ayat 103 juga menyatakan dengan jelas bahwa sholat 5 waktu wajib dikerjakan. Coba kita baca, benarkah sholat 5 waktu dinyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran surah 4 ayat 103. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, apakah jelas disebutkan 5 waktu di situ? Saya sih jelas tidak melihat disebutkan 5 waktu. Jadi begini, kira-kira ada 83 kali kata sholat disebut di dalam Al-Quran. Tetapi tidak ada satupun yang berkata harus 5 waktu. Kalau teman-teman gak percaya, seperti yang Ade Armando katakan, coba aja cari di Al-Quran. Jelas ya? Nah, jadi kenapa umat muslim resah dan para ulama marah pada fakta yang Ade Armando katakan? Karena umat muslim diberitahu sejak kecil bahwa perintah sholat 5 waktu ada di dalam Al-Quran. Jika ternyata sholat 5 waktu tidak ada di dalam Al-Quran, berarti selama ini mereka dibohongin oleh para ulama. Itu sebabnya mereka resah. Bagi mereka, siapa yang bohong? Ade Armando atau para ulama? Dan sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan bahwa mereka dibohongin para ulama. Yang menjadi isu di sini bukan lagi mengenai sholat wajib atau tidak, tetapi yang menjadi isu di sini adalah apakah mereka dibohongin atau tidak. Sedangkan para ulama yang tahu bahwa memang tidak ada perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran, marah karena merekalah yang kampanye bahwa perintah sholat 5 waktu ada di dalam Al-Quran. Kalau masyarakat sudah sadar bahwa di iklannya ada perintah 5 waktu di dalam Quran, tetapi kenyataannya tidak ada di dalam Quran, masyarakat bisa sadar bahwa masih banyak perintah lain yang juga berbeda iklan dengan kenyataannya. Sehingga nanti gak ada lagi yang mau mendengarkan ceramah mereka.
Itu sebabnya mereka tidak bisa membantah Ade Armando, tetapi mereka marah-marah. Mereka berkata bahwa Ade Armando provokator, penista agama, pemecah belah umat. Mereka berharap para pendengar ceramah mereka berhenti mendengarkan Ade Armando. Mereka berusaha dengan segala cara supaya masyarakat muslim tetap berkata sholat 5 waktu ada di dalam Al-Quran, padahal kenyataannya tidak. Semua penjahat akan marah jika kejahatannya dibongkar, dan mereka akan selalu berusaha untuk membungkam orang yang membongkar kejahatan mereka. Paham ya? Nah, jadi sebenarnya di mana sholat 5 waktu ada disebut? Sholat 5 waktu disebut di dalam hadis-hadis yang ditulis lebih dari 200 tahun setelah Muhammad meninggal oleh para ulama dari dinasti Abbasid. Siapa yang menentukan sebuah hadis itu asli, palsu, atau lain sebagainya? Para ulama juga. Nah, jadi Al-Quran hanya menyebut sholat 3 kali. Tetapi kenyataannya Muslim zaman sekarang sholat 5 kali. Berarti syariat Islam berubah dari 3 kali yang disebut Allah di dalam Quran menjadi 5 kali yang disepakati oleh para ulama. Walaupun begitu, Muslim harus yakin dan percaya bahwa apa yang ditentukan oleh para ulama adalah wahyu dari Allah. Kalau tidak yakin dan percaya, dianggap murtad, dianggap kafir, dan lain sebagainya oleh para ulama. Dan juga dinyatakan masuk neraka oleh para ulama. Oleh para ulama yang kampanye bahwa sholat 5 waktu diwajibkan dengan jelas di dalam Al-Quran, padahal kenyataannya tidak demikian. Paham ya? Nah, apa hubungannya dengan kita yang bukan beragama Islam? Yang pertama, teman-teman yang Muslim mau sholat berapa kali pun, itu urusan mereka. Mereka mau percaya apapun juga, itu urusan mereka. Tetapi, dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang diiklankan oleh para ulama tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi, kita harus berhati-hati ketika mendengarkan apa yang mereka katakan, terutama yang berhubungan dengan kita. Mereka berkata damai, tetapi kenyataannya Al-Quran surah 9 ayat 29 berkata, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, dalam kurung agama Allah, dalam kurung yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, dalam kurung pajak, dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Kita bersyukur mereka tidak menjalankan Al-Quran surah 9 ayat 29. Tetapi bukan berarti tidak ada dari mereka yang menjalankannya. Kita harus berhati-hati terhadap mereka, karena kita tidak tahu siapa dari mereka yang akan menjalankannya. Yang pasti ayat itu ada. Kemudian mereka berkata bahwa syariat Islam hanya berlaku untuk umat Islam, tetapi itu juga tidak benar. Kenyataannya, syariat Islam bisa diberlakukan kepada non-Muslim. Dan ini sudah terjadi berulang kali dalam sejarah. Dan kenyataannya, di tempat yang tidak diberlakukan syariat secara resmi pun, mereka bisa sewenang-wenang melakukan sweeping kepada non-Muslim jika punya kekuatan yang cukup. Yang kedua, kita harus refleksi diri. Pemimpin agama yang membuat iklan tidak sesuai dengan kenyataan bukan hanya terjadi pada agama Islam, karena agama adalah salah satu hal yang paling gampang disalahgunakan untuk menjajah orang. Jadi, kita harus berhati-hati dalam hal agama. Jangan percaya buta kepada pemimpin agama. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.
syukur Kau pemilik hidupku, penebus penuntunku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburku. Engkaulah gembalaku. Kasihku rasa berlimpah, mengurapi hidupku. Tak gentar ku melangkah, meski di dalam kekelaman. Kau hebatku, kau kuatku, kau Bapakku. Di setiap malamku berteduh